Selamat datang, teman-teman. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah dan dampak dari konflik-konflik yang telah membentuk dunia kita. Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan pembaruan seputar konten-konten menarik lainnya. Perang atau konflik bersenjata merupakan sebuah aktivitas yang memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang bertikai. Banyak kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa material, tenaga, pikiran, dan yang paling parah adalah korban jiwa. Penyebab terjadinya perang di antaranya adalah perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan, perbedaan kepentingan. Contoh penyebab khusus Perang Dunia I yang membuat aliansi, imperialisme, militerisme, dan nasionalisme ikut bermain adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta kerajaan Austria-Hongaria. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara ditembak ini terjadi pada 28 Juni tahun 1914 sekitar pukul 1.15 di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Setelah diselidiki, pembunuhnya adalah seorang tentara Black Hand Serbia yakni Gavril Princip. Hal inilah yang akhirnya memulai pecahnya Perang Dunia I. Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia dan diikuti Rusia dan Jerman yang juga menyatakan perang kepada Austria-Hongaria. Sehingga membentuk dua blok utama yang saling berhadapan, Triple Entente atau sekutu yang terdiri dari Prancis, Rusia, Inggris, dan kemudian Italia, dan Triple Alliance atau blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Turki Utsmani. Beberapa dampak utama antara lain korban jiwa. Perang Dunia I menyebabkan kematian sekitar 10 juta tentara dan 7 juta warga sipil. Jumlah ini belum termasuk korban jiwa akibat wabah penyakit seperti influenza Spanyol yang menewaskan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia pada tahun 1918 sampai tahun 1919. Perang ini juga menyebabkan luka-luka, cacat, penyakit, trauma, dan pengungsi bagi jutaan orang. Kerusakan materi. Perang Dunia I menyebabkan kerusakan besar-besaran pada infrastruktur, properti, tanaman, ternak, dan sumber daya alam di daerah-daerah yang menjadi palagan perang. Perkiraan kerugian materi akibat perang ini mencapai sekitar 186 miliar dolar AS setara dengan sekitar 4 triliun dolar AS. Pada tahun 2020, perang ini juga menyebabkan inflasi, hutang, kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran bagi banyak negara. Perang Dunia I menyebabkan runtuhnya 4 kekaisaran besar di Eropa, Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki Utsmani. Perang ini juga menyebabkan munculnya banyak negara baru di Eropa Tengah dan Timur, seperti Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania. Perang ini juga menyebabkan perubahan sistem pemerintahan di beberapa negara, seperti revolusi komunis di Rusia, Republik Demokratis di Jerman dan Austria, dan nasionalisme Arab di Timur Tengah. Perang ini juga menyebabkan pergeseran kekuatan dunia dari Eropa ke Amerika Serikat. Selanjutnya, penyebab Perang Dunia II yang utama adalah tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1920-an. Militerisme Jepang, serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1937, dan secara khusus, perebutan kekuasaan politik di Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dengan partainya NSDAP, serta kebijakan politik luar negerinya yang agresif. Dua penyebab langsung adalah Britania dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September tahun 1939. Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 menyebabkan perubahan besar tidak hanya di Eropa, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Hal ini juga menandai masa berakhirnya kolonialisme dan imperialisme yang telah menjadi andalan politik awal abad ke-20. Dari segi dampak, Perang Dunia II juga tak kalah besar, baik itu dari bidang politik,
ekonomi maupun sosial. Apabila dilihat dari segi positif, Perang Dunia II berpengaruh pada persenjataan, pengobatan, dan terbentuknya PBB. Sedangkan, dampak negatifnya ialah banyaknya kematian, kemiskinan. Ada juga dampak positif yaitu, majunya teknologi khususnya dalam kasus persenjataan baik dalam bentuk alat dan strategi. Munculnya penyakit-penyakit membuat dokter-dokter pada masa itu berinvensi dan berinovasi untuk menemukan obat yang sesuai. Terbentuknya lembaga baru di bawah naungan PBB bernama UNRWA, United Nations Rehabilitation Administration. Ada juga akibat buruknya yaitu seperti kematian. Dipercaya bahwa Perang Dunia Kedua merupakan aksi genosida, yaitu pembunuhan atau pembantaian besar-besaran yang dilakukan secara sistematis. Banyaknya kerugian yang dialami oleh warga-warga negara yang terlibat dalam peperangan membuat ekonomi juga tidak berjalan dengan baik sehingga timbul isu kemiskinan. Terbentuk sekutu dan juga adanya blok barat dan timur. Selain itu, juga banyak negara-negara yang terpecah belah karena adanya Perang Dunia Kedua. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, pastinya akan menimbulkan dampak buruk antara negara seperti turunnya kepercayaan antar negara. Selain itu, akan memperdalam perpecahan global dan memicu serangkaian dampak yang dirasakan di seluruh dunia. Apakah Indonesia akan siap menghadapi Perang Dunia Ketiga? Sedangkan Indonesia berada di kelompok gerakan non-blok, tetapi pasti akan merasakan akibatnya, baik dari segi ekonomi, politik maupun lainnya. Siapkah Anda jika ditugaskan berperang untuk membela negara? Apa kemampuan Anda untuk bangsa ini? Siapkan diri Anda untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga. Karena keadaan di Timur Tengah, tepatnya di jalur Gaza telah panas, yang mengakibatkan Amerika mengirimkan kapal induk, sedangkan Cina mengirimkan kapal perang. Doakan yang baik untuk saudara kita yang ada di Palestina, semoga dilindungi oleh Allah, dan yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Amin. Ikuti channel ini, biar tidak ketinggalan info terupdate lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share kawan-kawan seperjuangan.